Pemirsa DPR RI resmi menetapkan pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK untuk periode 2024-2029. Sebelum penetapan, DPR RI juga telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan jurnalis Garuda TV, Raisa Oktaviani. Raisa, silakan dengan laporan Anda. Ya betul Dila dan juga pemirsa bahwa hari ini DPR menggelar rapat paripurna masa persidangan 1 untuk tahun sidang 2024-2025. Di mana tadi untuk rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Tadi kalau kami ikuti memang untuk paripurna ini ada dua agenda yang dibahas. Yang pertama adalah penyampaian laporan dari Komisi 3 DPR RI terkait dengan hasil uji kelayakan dan juga kepatutan atau fit and proper test calon pimpinan dan juga calon Dewan Pengawas KPK untuk masa jabatan 2024-2029 yang tadi juga sudah dilakukan pengambilan keputusannya. Kemudian agenda yang kedua adalah tadi penyampaian pidato secara langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani untuk menutup masa persidangan 1 tahun 2024-2025. Tadi kalau kami simak begitu laporan yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman, ini sudah secara resmi ditetapkan 5 pimpinan KPK untuk jabatan 2024-2029, yaitu Setio Budianto, kemudian juga Johanis Tanak, lalu Fitroh Roh Cahyanto, kemudian juga Ibnu Basuki Widodo, lalu Agus Joko Pramono. Tadi kalau dari paparan Habibur Rahman sendiri menyebutkan bahwa kelimanya ini juga dilakukan penghitungan suara atau voting sebagai mekanisme pemilihan begitu untuk Ketua KPK yang baru. Jadi Komisi 3 sudah melakukan votingnya dan memang Komisi 3 sudah menetapkan Setio Budianto ini sebagai Ketua KPK untuk periode 2024-2029 karena kalau kami lihat perolehannya juga Setio Budianto ini memiliki perolehan suara yang cukup tinggi, yaitu dengan 46 suara yang menginginkan Setio maju sebagai Ketua KPK yang baru begitu. Tadi kalau kami juga kilas balik begitu ya, apa yang sudah dilakukan ataupun yang dilalui oleh Setio Budianto saat fit and proper test bersama dengan Komisi 3 DPR RI, ini ada beberapa poin yang sempat disinggung oleh Setio. Yang pertama adalah persoalan terkait dengan ego sektoral antar pimpinan, kemudian juga antar aparat penegak hukum khususnya dalam penuntasan kasus korupsi. Jadi kalau menurut Setio sebenarnya kerjasama antar instansi penegak hukum ini memang selalu dilakukan dalam rangka koordinasi. Namun Setio masih melihat ada komunikasi yang terkendala sehingga Setio ini meminta ataupun mengatakan bahwa KPK harus memiliki pimpinan yang harus turun langsung duduk bersama untuk menyelesaikan masalah. Kemudian tidak hanya itu, yang kami soroti lainnya adalah pernyataan Setio dalam fit and proper test yang ingin menghapus fasilitas lift VIP untuk pimpinan KPK di Gedung Merah Putih, karena kalau dari kacamata Setio Budianto ini menyebutkan adanya lift VIP ini bisa menjadi perenggang hubungan antara pegawai dan juga pimpinan KPK begitu, sehingga Setio ketika nantinya menjabat sebagai Ketua KPK yang baru akan menghilangkan fasilitas lift VIP tersebut. Dan poin lainnya yang Setio sampaikan dalam fit and proper test beberapa waktu lalu adalah terkait dengan urgensi operasi tangkap tangan yang selama ini kita ketahui bahwa KPK sudah melakukan OTT begitu ya, dan ini nantinya akan dilanjutkan oleh Setio saat dia menjabat sebagai Ketua KPK yang baru. Namun memang kalau dari pernyataannya bahwa untuk OTT ini nanti akan didiskusikan kembali karena bisa saja akan ada perubahan nama ataupun nomenklatur. Karena memang operasi tangkap tangan ini bisa menjadi pintu masuk untuk mengungkap kasus-kasus korupsi yang besar begitu Dila dan juga pemirsa. Tidak hanya pimpinan KPK yang tadi disahkan, namun juga ada 5 dewan
Dewan Pengawas KPK untuk masa jabatan 2024-2029 yang juga ditetapkan. Di antaranya adalah Beni Joshua Mamoto, kemudian juga Ciska Mirawati, lalu Wisnu Baroto, Gus Rizal, dan juga Sumpeno. Nah, ini tadi yang sudah ditetapkan di dalam rapat paripurna, yaitu 5 pimpinan KPK dan juga 5 Dewan Pengawas KPK. Tadi juga kami mendengarkan begitu pernyataan dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang mengatakan nantinya setelah paripurna tentu ini akan dilakukan pengiriman surat ataupun bersurat begitu ya kepada Presiden Prabowo Subianto agar kemudian bisa dijadwalkan pelantikan dari pimpinan dan juga Dewan Pengawas KPK untuk jabatan 2024-2029. Kalau kami lihat memang sesuai peraturan ataupun undang-undang begitu untuk pimpinan KPK ini nanti masa jabatannya akan berakhir pada tanggal 20 Desember 2024. Namun ini nanti akan ditunggu lagi, diupdate lagi begitu kapan kemudian jadwal pelantikan dari pimpinan dan juga Dewan Pengawas KPK yang baru. Kemudian tadi kalau disampaikan oleh Ketua DPR RI tentu ada harapan begitu ya bahwa dengan dipilihnya pimpinan dan juga Dewan Pengawas KPK yang baru diharapkan bisa memitigasi korupsi, kemudian juga jangan sampai ada politisasi dalam penegakan korupsi. Jadi sebesar-besarnya tentu untuk memberantas korupsi. Demikian, kita kembali ke studio. Ya, Raisa Oktaviani melaporkan langsung dari Gedung DPR Jakarta. Terima kasih atas laporannya dan selamat bertugas kembali, Raisa.